Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Dengan berakhirnya Arc Egghead, kayaknya sebagai tribute kita bakal bahas salah satu karakter yang ternyata memiliki development terbaik di cerita One Piece, khususnya di Arc Egghead kali ini. Ya, nama Dr. Vegapunk mungkin sudah kita ketahui sejak awal cerita. Sudah banyak sekali barang-barang penemuannya membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Sehingga di awal perjalanan Luffy doang ya, nama Dr. Vegapunk sudah sering disebutkan. Tapi baru aja kita bertemu dengan ilmuwan paling jenius ini di Pulau Egghead, ternyata perpisahan dengan karakter satu ini pun terbilang sangat cepat. Namun, meski hanya muncul dalam satu arc doang, nyatanya penulisan karakter Dr. Vegapunk gak ala kadarnya karena Odachi ya mengembangkan konflik tersendiri yang terfokus kepada sang ilmuwan jenius ini. Penasaran kan seperti apa? Mari kita bahas secara detail kematian dari sang ilmuwan paling jenius di cerita One Piece ini. Let's go deh! Banyak yang mengira perkataan Shaka kepada Dragon menyiratkan kalau kematian mereka sudah dekat adalah kunci dari semua ini. Tapi kemunculan chapter 1123 akhirnya menjelaskan ya semua yang kita butuhkan. Nah, dua hal penting yang sebenarnya Dr. Vegapunk coba lakukan saat itu adalah menjalankan siaran sehingga semua orang bisa mendapatkan informasi. Lalu kedua ya, membuat siaran itu bertahan selama mungkin sehingga membuatnya menjadi perlombaan dengan waktu. Well, semua ini dimulai tentu dengan Dr. Vegapunk bersama Shaka dan Pythagoras yang berhasil mengungkap fakta kalau ada seorang Vegapunk lain yang membocorkan informasi dan fakta ya. Kalau Dr. Vegapunk sedang meneliti tentang abad kekosongan terungkap kepada pemerintahan dunia. Sehingga dari sini sebenarnya ketiganya baik Shaka dan Pythagoras, mereka tentu berpikiran hal yang sama dengan Dr. Vegapunk kalau mereka akan segera mati. Entah dalam waktu yang dekat atau enggak. Tapi, sekali pemerintah sudah mengetahui kalau mereka menyimpan informasi tentang abad kekosongan, maka sejak itu mereka akan mencoba untuk menghapus keberadaan orang-orang yang menyimpan informasi itu, Re. Alhasil satu-satunya hal yang ada dalam Dr. Vegapunk bukanlah melarikan diri, melainkan mempersiapkan sesuatu untuk melawan mereka. Sehingga kematian mereka menjadi tidak sia-sia, karena kondisinya sekarang mereka yang berada di Pulau Egghead memiliki akses teknologi yang jauh lebih maju dengan Pulau Hara. So, mereka bisa memberitahu orang banyak tentang kebenaran yang sudah mereka ungkapkan. Nah, sebelum lanjut ya, mungkin salah satu dari kalian ada yang bertanya-tanya, mengapa Yok bisa baru ketahuan padahal sudah lama bermain mata dengan pemerintahan dunia? Nah, Rek, pada setiap hari mereka pun mensinkronisasi ingatan mereka, sehingga sedikit aneh mengapa hal itu baru ketahuan bukan? Terusnya ya, jawaban yang bisa kita gunakan untuk kasus ini ya, sebenarnya cukup simple. Karena kita tahu Yok diciptakan dari nafsu. Fungsi Yok yang bisa kita lihat ya, kebanyakan hanya tidur, makan, dan pergi ke toilet. Saya nggak ada yang ya. Sehingga untuk kegiatan sehari-hari, jelas Yok tak terlalu dipikirkan oleh satelit lainnya atau bahkan oleh Vegapunk sendiri. Karena kegiatan sehari-harinya tidak memiliki fungsi istimewa karena dia mengisi apa yang dianggap menjadi hambatan seorang manusia. Soalnya, bagi mereka waktu memanglah sepenting itu. Sehingga makan, tidur, atau malas-malasan adalah hal yang membuang-buang waktu. Nah, dari sinilah meski Yok memanipulasi memori mereka ketika sinkronisasi harian, gak terlalu banyak orang yang bakal peduli juga. Tidak sampai ada suatu keanehan pada data seperti apa yang Shaka temukan. Makanya ketika Yok terungkap sebagai pengkhianat dan Dr. Vegapunk mengetahui kalau dia pun mengkontak pihak pemerintahan dunia, sejak momen itu semuanya semakin menjadi tricky karena Vegapunk dan para satelitnya saling berbagi ingatan. Nah, dari sini ya, ketika Dr. Vegapunk menyiapkan rencana untuk melawan pemerintahan dunia, dia harus sudah mempertimbangkan kalau siarannya harus terjaga rahasianya dari Yok. Lalu, lokasi siarannya pun tidak boleh diketahui. Dan yang paling penting, jangan sampai Yok curiga atau mengetahui kalau dirinya sudah ketahuan. Oleh karena itulah, dengan pemikiran dia harus memberitahu seluruh dunia, Dr. Vegapunk pun menemukan jawaban untuk menjaga ketiga poin tadi dengan membuat dirinya mati sebagai pemicu dari siaran miliknya. Ya, dengan membuat kematiannya sebagai pemicu dari siaran ini, gak mungkin Yok bisa mendapatkan informasi tentang rencana Dr. Vegapunk. Bahkan tidak akan ada seorang pun yang tahu di mana dan kapan siarannya akan dimulai. Nah, sejak Dr. Vegapunk terpikirkan akan hal itu, barulah dia memutuskan untuk menghapus ingatan ketiganya dan menyiapkan satu notes untuk dirinya sendiri yang mengatakan kalau pemerintahan dunia sudah mengetahui penelitiannya tentang Void Century dan dia harus percaya kalau dia sudah menyiapkan rencana untuk membalasnya, lalu terakhir dia harus mati. Pasalnya, jika Dr. Vegapunk menjadi orang yang akan merilis siarannya, maka Yok akan mengetahui akan hal itu dan bisa mencoba untuk menghentikannya, Re. Di sisi lain, kalau ingin menghabisi atau mengurung Yok pun, nantinya hal itu malah akan mempercepat keanehan yang dirasakan oleh pemerintahan dunia dan malah membuat semua rencana menjadi kacau balau.
Terus satu hal yang mungkin kita tak sadari adalah ketika kru topi jerami dan yang lainnya sampai ke Pulau Egeat, Stella atau Vegapunk yang kita kenal seolah tidak seperti dirinya, Rek. Mengapa kita bisa berkata seperti itu? Soalnya kita tahu kan kalau dialah yang meminta untuk dilindungi dan diselamatkan. Ya, meski Dr. Vegapunk sudah mengetahui dari Notes kalau dia harus mati, tapi rasa takut akan kematian dan masih adanya mimpi yang ingin dia capai membuat Dr. Vegapunk yang sudah menghapus ingatannya seolah bertindak seperti orang lain untuk bisa kabur dari hal itu untuk alasannya sendiri. Nah, konflik yang dialami oleh dirinya sangatlah besar, sehingga Dr. Vegapunk seolah menjadi versi baru dari dirinya. Namun hal inilah yang menjadi penting dan membuat para satelit lainnya pun tak curiga, karena berarti apa yang dia rencanakan semuanya berjalan dengan lancar. Dengan tak ada satupun satelit yang mengetahui kalau kematian dari Dr. Vegapunk adalah pemicu siaran itu, maka hal itu mencegah dari kebocoran informasi dan tentu membuat Yok tak bisa memberitahu pihak pemerintahan dunia untuk jangan membunuh Dr. Vegapunk karena akan memicu masalah lain. Momen Dr. Vegapunk dengan Sanji adalah bagaimana dia menyelesaikan konflik yang ada pada dirinya, Rek. Kalian mungkin bertanya-tanya, jika Dr. Vegapunk takut dan minta dilindungi, mengapa dia memberitahu Sanji untuk membiarkannya mati? Ya, jawabannya adalah karena pada akhirnya Dr. Vegapunk memutuskan untuk percaya pada dirinya. Rasa takut, rasa ingin untuk mencapai impian kita semua ya. Hal itu adalah semua perasaan yang wajar untuk dirasakan, bahkan untuk orang sejenius Dr. Vegapunk sendiri. Apalagi diberitahu untuk mati hanya dari sepucuk notes, tanpa mengetahui alasan mengapa dia harus mati. Tentunya semua hal itu hanya akan menyebabkan ketakutan dan kepanikan saja. Namun sang jenius ini pada akhirnya memutuskan untuk percaya kepada dirinya sendiri. Ya, hanya dalam satu arc Odachi membuat karakter Dr. Vegapunk menjadi begitu kompleks. Awal dikenalkan, tapi akhirnya juga cukup menghebohkan, Rek. Mungkin ada beberapa yang menyayangkan kematian dari Dr. Vegapunk yang baru saja diperlihatin ke kita semua, tapi itulah jalan yang dipilih oleh Dr. Vegapunk, Rek. Seperti itulah tekad seorang ilmuwan paling jenius di dunia One Piece. Beruntung sekarang salah satu satelit milik Vegapunk yang berada di kubu Asteroid Pirates ya, lagi naik kapal topi jerami, Rek. Sehingga menarik untuk kita tunggu apa kontribusi dan hal yang akan dilakukan oleh Lilith ke depannya, karena ini potensinya sangat tinggi. Lilith bakal jadi next Mister kita takut nyebut lagi nanti salah lagi. So, sekian terkait konten kali ini. Adios Karamelos, saya everyone, salam Animedia.